Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Masa lalu. Sony kembali meletakkan handuk di kening Vera yang sudah dia basahi dengan air hangat agar panas Vera turun. Vera hanya menatap Sony dalam diam. "Kenapa? Kamu pengen sesuatu?" kata Sony bertanya dengan lembut sambil mengelus pipi Vera. "Vera mau pipis, Pi," kata Vera lirih. Dia terlalu sungkan untuk mengatakan kepada Sony, tapi hanya untuk bangun saja Vera sangat lemas. "Ya udah, sini, Pi bantu." Sony langsung mengangkat Vera ke kamar mandi dan menurunkan Vera di depan kloset. "Pi keluar dulu," kata Vera malu-malu walaupun dia sangat lemas, tapi dia malu kalau Sony melihatnya pipis. "Enggak, biar Pi bantu. Bisa jatuh kamu kalau nggak Pi pegangin," kata Sony membantu Vera melepas celana yang dipakainya tanpa membiarkan Vera menolak. Saat sudah selesai, Sony kembali mengangkat Vera, menurunkan Vera di depan wastafel di dalam kamar mandi. "Cuci muka dulu ya sayang," kata Sony lembut. Dia berdiri di belakang Vera, menyarankan Vera ke dadanya dan mulai membersihkan wajah Vera dengan air. "Udah, Pi," kata Vera menatap Sony yang membantu mencucikan wajahnya dari pantulan cermin. "Mau gosok gigi juga?" kata Sony bertanya. "Vera lemas banget, Pi. Mana bisa pegang sikat gigi," kata Vera bersandar dan berpegang pada Sony. "Sini, Pi gosokin, pasti kamu gak nyaman kalau belum gosok gigi." Sony membantu Vera menggosok gigi, bahkan untuk membersihkan sisa busa odol di mulut Vera. Sony menampung air dengan tangannya lalu meminta Vera berkumur-kumur dengan air yang ditampungnya. "Udah, sekarang kita ke kamar," kata Sony lembut setelah membersihkan mulut Vera dengan tisu. Sony menidurkan Vera di ranjang lalu menyelimutinya. "Sayang, tunggu di sini ya, Pi mau mandi sebentar dulu ya," kata Sony lembut lalu mengecup kening Vera. 10 menit kemudian Sony sudah selesai. Dia kembali menghampiri Vera di ranjang. "Sekarang makan ya sayang," kata Sony. Dia sedang mengaduk bubur yang baru saja diantar bibi. Vera menggeleng. Harus makan biar cepat sembuh. Gak mau kan sakit terus," kata Sony memperbaiki bantal Vera agar Vera nyaman saat makan. "Gak enak, Pi," kata Vera merengek saat Sony menyuapi bubur. "Terus kamu mau makan apa? Biar Pi beliin," kata Sony menatap istrinya. Vera menggeleng. "Harus makan dong sayang, biar cepat sembuh." "Makan bakso mau ya?" kata Sony langsung meminta pelayan untuk membeli bakso. "Vera gak mau, Pi," kata Vera menolak saat Sony meminta Vera memakan bakso yang baru saja dibeli pelayan. "Makanlah sedikit sayang, biar perut kamu ada isinya, dan supaya kamu cepat sembuh," kata Sony kembali meniup mie bakso lalu menyuapi Vera. "Vera gak mau, Pi," kata Vera, lalu memunggungi Sony, namun Sony tak membiarkannya. "Dengerin, Pi, kalau papa sama mama tahu kamu sakit, gimana gak kasihan sama mereka?" kata Sony memakai cara halus. "Antar mereka sedih lagi di sana," kata Sony berucap lirih membuat Vera gentar. "Iya, Vera bakalan makan, tapi Pi jangan bilang kalau Vera lagi sakit sama papa dan mama," kata Vera menatap Sony. "Iya, Pi gak bakalan bilang asal kamu mau makan dan minum obat," kata Sony mengajukan penawaran. "Iya," kata Vera maka dengan terpaksa. Dia tak ingin papa dan mamanya sedih jika tahu dia sakit. "Udah, Pi, rasanya hambar," kata Vera memohon entah kenapa rasa bakso itu sangat hambar. "Iya, yang penting kamu udah makan," kata Sony lembut dan menyiapkan obat yang akan diminum Vera. "Sekarang minum obat biar cepat sembuh," kata Sony memberikan segelas air putih untuk Vera minum obat. "Tapi pahit, Pi." "Gak pahit kok sayang, tekuk aja, cepat, pasti gak bakalan pahit." Vera melakukan apa yang dikatakan Sony. "Gak pahit kan?" kata Sony meyakinkan. Sony meminta bibi membersihkan piring bekas makan Vera. Ponsel Sony berdering. "Papa telepon sayang," kata Sony memberitahu. "Vera gak mau papa tahu, Pi," kata Vera memohon, apalagi papanya melakukan panggilan video, membuat mereka tak bisa berbohong. "Terus gimana caranya, Pi?" kata Vera memelas, karena jika melihat dia lemas begini, pasti papa dan mamanya tahu kalau dia sakit. "Tenang ya," Sony duduk bersandar di kepala ranjang, lalu dia sedikit mengacak rambut Vera. Intinya Sony membuat Vera seperti orang yang baru bangun tidur. "Sini sayang," Sony menyadarkan kepala Vera di bahunya lalu mengangkat telepon. "Halo, papa, mama," kata Sony dan Vera bersamaan. "Kok ngangkatnya lama banget?" kata Vera bertanya.
Maaf, Pak. Tadi aku bangunin Vera dulu, kata Sony menjelaskan. Anak mama jam segini belum bangun, kata Yaya bertanya karena sudah siang sekali, bahkan di Australia saja sudah hampir sore. Jadi mungkin di sana masih siang. Vera ngantuk, Mah, kata Vera tersenyum malu-malu. Namun sebagai orang tua, Verado dan Yaya merasa seperti ada sesuatu yang sedang mereka tutupi. Beneran baru bangun, Dek, kata Verado memastikan. Iya, Pak, kata Vera kikuk. Yaya dan Verado sama-sama tersenyum hangat. Pintar sekali Sony mendidik istrinya. Yaya dan Verado tahu kalau Vera itu sedang sakit, bukan baru bangun. Karena sebagai orang tua, mereka bisa membedakan dan merasakannya. Secara naluriah, mereka mengerti semua tingkah laku anak mereka. Mereka tahu Vera melakukan hal seperti itu dengan berpura-pura baru bangun, agar mereka tidak tahu bahwa Vera sakit. Agar mereka tenang dan tidak sedih, Vera tak akan mengerti hal itu dengan begitu saja jika Sony tidak mengajari dan menjelaskan pada Vera. Itulah alasan kenapa Yaya dan Verado percaya dan menerima Sony sebagai menantunya. Karena kasih sayang dan cinta Sony begitu tulus untuk anak mereka, bahkan rasa sabar dan kelembutan Sony membuat Yaya dan Verado kagum. Mereka tak pernah menemui orang sesabar Sony. Papa sama Mama udah makan, kata Vera bertanya. Udah sayang, kalian gimana? Udah makan? Kata Yaya kembali bertanya. Udah, Mah. Kamu gak ke kantor, Son? Enggak, Pak. Aku kerja dari rumah aja. Vera gak bisa jauh dari aku soalnya, kata Sony terkekeh. Mana ada gitu, kata Vera malu-malu, bahkan wajahnya sudah memerah. Anak Mama malu-malu. Yaya dan Verado menertawai anaknya. Setelah berbincang hangat dan cukup lama, mereka menutup telepon. Sekarang istirahat ya sayang, kata Sony menatap Vera yang bersandar di lengannya. Badan kamu masih panas, kata Sony mengelus kepala Vera. Bikan belum sarapan, kata Vera menatap Sony. Nanti bisa sarapan, sekarang kamu tidur, kata Sony menidurkan Vera di ranjang dan menarikkan selimut. Tidurlah sayang, kata Sony duduk di tepi ranjang sambil terus mengelus kepala Vera. Vera menggeleng. Loh, istirahatlah biar cepat sembuh, kata Sony lembut. Vera mau bisa sarapan sekarang. Iya, nanti bisa sarapan. Sekarang, sarapan di sini aja, Vera mau lihat. Entar Bi bohong, Sony tersenyum sangat lebar. Baiklah, Bi akan sarapan di sini biar kamu percaya kalau Bi beneran sarapan, kata Sony tersenyum hangat. Lalu meminta Bibi mengantar sarapannya ke kamar. Sekarang Bi bakalan sarapan. Kamu mau sarapan lagi? Kata Sony memakai roti yang sudah dilapisi lelehan coklat. Enggak, Vera cuma mau lihat Bi sarapan, kata Vera terus memperhatikan Sony yang sedang sarapan. Sambil tiduran di ranjang sedangkan Sony duduk di tepi ranjang sarapan menghadap Vera. Makan satu potong lagi, Bi, kata Vera meminta saat Sony menghabiskan sepotong roti. Bi, udah kenyang sayang, kata Sony meminum beberapa teguk susu. Bi kan baru makan satu potong, masa udah kenyang, kata Vera meminta Sony memakan sepotong lagi. Tapi, pokoknya Vera mau Bi nambah lagi. Kalau enggak, Vera juga nggak bakalan makan selama minum obat lagi, kata Vera keras kepala dan juga mengancam. Baiklah, Bi bakalan nambah lagi, tapi kamu harus mau makan dan minum obat lagi nanti, kata Sony kembali makan. Susunya habisin, kata Vera lagi. Iya cantik, Sony meneguk susu itu sampai habis agar Vera senang. Nah, gitu dong Bi, kalau sarapan itu dihabisin, kata Vera tersenyum senang. Karena biasanya suaminya sarapan sedikit sekali. Kamu udah lihat Bi sarapan kan? Sekarang kamu istirahat lagi, kata Sony duduk di tepi ranjang sambil mengelus kepala Vera. Vera mau tidur sama Bi, kata Vera memohon. Sony tak menjawab, dia langsung masuk ke dalam selimut lalu berbaring membawa Vera masuk ke pelukan hangatnya. Tidurlah, kata Sony mengecup kening istrinya. Tak berapa lama setelah itu Vera sudah tertidur. Sony melepaskan pelukannya membenarkan bantal Vera agar dia nyaman lalu menyelimuti Vera. Istirahatlah sayang, kata Sony mengecup kening Vera lalu keluar memanggil Bibi untuk membersihkan kamar mereka. Sony kembali masuk ke kamar sambil membawa laptop dan beberapa berkas kantornya setelah Bibi selesai membersihkan kamarnya. Sony duduk bersandar di kepala ranjang sebelah Vera. Panasnya udah mulai turun, kata Sony mengelus pipi Vera. Baru 1 hari garis kecil ini sakit, badannya sudah kelihatan kurus saja, bahkan pipinya sudah langsung menyusut. Mungkin karena biasanya Vera sangat suka ngemil, makanya saat dia sakit badannya langsung kelihatan menyusut.
Cepat sembuh ya sayang, Bi nggak tenang lihat kamu kayak gini, kata Sony lirih. Sony melanjutkan pekerjaan kantornya di kamar. Sony ingin menemani Vera, dia tak ingin meninggalkan Vera. Saat Vera terbangun, pandangannya langsung tertuju ke arah suaminya yang duduk di sebelahnya, sepertinya dia sedang mengerjakan pekerjaan kantornya. Vera benar-benar kagum akan Sony, bahkan dia tak pernah menemui orang seperti Sony. Orang yang begitu tulus dan penuh kasih sayang. Mungkin jika laki-laki lain istrinya sakit, apalagi cuma demam biasa, mereka pasti akan memilih bekerja dan menyuruh pelayan merawat istrinya. Tapi Sony berbeda. Dia sendiri yang merawat istrinya dengan begitu tulus. Sony memberhentikan aktivitasnya saat Vera memegang tangannya. Udah bangun cantik. Sony menutup laptopnya dan menaruhnya di atas nakas bersama berkas-berkas kantor yang tadi dipegangnya. Udah Pi, kata Vera tersenyum menatap suaminya. Kamu bosan ya sayang di kamar terus, kata Sony menatap istrinya lembut. Vera mengangguk. Ya udah, kita jalan-jalan ke taman belakang aja mau, kata Sony memberi penawaran. Tapi kan Vera masih lemas, Pi, kata Vera sedih. Sini, biar Pi gendong, kata Sony langsung mengangkat Vera. Pegangan sayang, kata Sony mulai berjalan. Vera berpegang pada leher Sony lalu mengecup pipi Sony. Vera beruntung banget punya suami seperti Pi, kata Vera menatap intan wajah suaminya yang terus berjalan sambil menggendongnya. Bi kok mau sih jagain sama rawat Vera, kan Bi bisa suruh pelayan, kata Vera bertanya. Kamu kan istri Bi, emang kalau Bi yang sakit kamu gak mau gitu jagain Bi? Atau kamu bakalan suruh pelayan, kata Sony balik bertanya. Ya mau lah, kan Bi suami Vera, tugas Vera kan emang rawat Bi, kenapa harus suruh pelayan buat rawat suami yang sedang sakit, kata Vera menjawab. Itu kamu tahu, kenapa masih nanya, kenapa Bi mau rawat sama jagain kamu? Kata Sony mengecup pipi istri kecilnya gemas. Tapi kan kalau suami beda Bi, kata Vera kurang puas. Beda gimana sayang, kata Sony duduk di kursi taman dengan Vera duduk di pangkuannya. Tugas istri memang jagain sama urusin suami Bi, tapi tugas suami itu cuma kasih nafkah, kata Vera karena hanya itu yang Vera tahu. Nafkah lahir batin, kata Sony menyaut. Lahir batin, kata Vera bingung. Biar dijelasin, nafkah lahir itu berbentuk uang atau materi. Intinya segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidup sayang. Dan nafkah batin itu biasa berbentuk cinta, kasih sayang dan perhatian. Intinya batin seorang istri itu tenang dan damai, tidak tersiksa, kata Sony lembut. Masa sih Bi, kata Vera kurang percaya. Gak usah dipikirin, semuanya sayang. Seiring berjalannya dengan waktu kamu bakalan mengerti. Tapi Vera mau tahu kenapa Bi mau jagain sama rawat Vera. Vera rasa ada alasan lain selain tanggung jawab Bi sebagai suami Vera. Kata Vera mengintimidasi. Vera sangat penasaran kenapa suaminya itu begitu baik sekali padanya. Bahkan sudah dari Vera kecil, Vera mendapatkan kasih sayang yang begitu tulus dari Sony. Vera begitu penasaran. Itulah satu pertanyaan yang selalu Vera cari jawabannya semenjak dulu, tapi sangat sulit untuk mengetahuinya karena Sony begitu menutup rapat dirinya. Membuat Vera sulit mengetahui isi hati Sony. Yang Vera tahu hanya satu, yaitu Sony sangat menyayanginya dengan tulus, bahkan Vera bisa merasakannya sedari dulu. Tapi apa alasan Sony begitu menyayanginya bahkan Sony mau menunggu sekian lama, bahkan bertahun-tahun hanya demi bisa menikah dengannya? Karena kamu adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki dalam sebuah ikatan sayang. Vera benar-benar terkejut mendengarnya. Apakah selama ini suaminya hidup sendiri tanpa keluarga? Vera memang tak pernah tahu seperti apa masa lalu suaminya. Yang Vera tahu hanya bahwa kedua orang tua Sony sudah meninggal hanya sebatas itu saja. Karena baik Sony maupun papa dan mama menutup rapat semua informasi tentang masa lalu Sony. Bahkan mereka tak mau menceritakan walaupun Vera sudah memohon. Jadi maksud Bi selama ini Bi hidup sendiri tanpa keluarga? Iya sayang, dulu Bi hanya punya ayah dan ibu. Bi sangat menyayangi mereka. Begitupun sebaliknya, tapi Tuhan mengambil mereka dengan begitu cepat. Bahkan saat mereka meninggal, Bi masih remaja. Ketika itu kami sedang menuju ke sebuah acara bisnis papa. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada 4 buah mobil yang menabrak mobil kami dengan sengaja. Tapi sebelum mobil itu menabrak mobil kami, papa meminta mama membuka pintu. Lalu mama mendorong Bi yang duduk di sebelahnya, sehingga Bi terjatuh di pinggir jalan. Setelahnya, Bi menyaksikan langsung bagaimana keempat mobil itu menghantam mobil papa dan mama.
Lalu mobil mereka terbakar. Mereka dinyatakan meninggal. Sejak saat itulah Pi hidup sendiri di dunia ini tanpa belayan kasih sayang dan cinta. Kata Sony mulai bercerita. Sony rasa sudah saatnya Vera tahu masa lalunya. Dada Sony mulai sesak ketika mengingat kejadian masa lalu yang begitu menyakitkan. Bersambung.